Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi, la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, wa ta'allumu ta'lim wa tadzakur wa tadhkir wa naf'u intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatta ala tamassuki bi kitabillah sunnati rasulih ibtihu amradatillahi subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Basatoka kaila yubqiyaka ma'al qabdi wa qabadaka kaila yatrukaka ma'al fasdi wa akhrajaka anhuma kaila takuna li syai'in dunahu. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan bisa istiqomah bersama-sama mencari berkah daripada membaca Ratibul Athos dan membaca kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari, yang mana malam ini kita akan bahas tentang keadaan manusia baik kelapangan dan kesempitan. Basataka kaila yubqiyaka ma'al qabdi. Allah melapangkan engkau supaya engkau tidak selalu dalam kesempitan. Allah melapangkan supaya engkau tidak selalu dalam kesempitan. Wa qabadaka kaila yatrukaka ma'al fasdi, dan menyempitkan engkau supaya engkau jangan hanyut dalam kelapangan. Wa akhrajaka anhuma kaila takuna li syai'in dunahu, dan melepaskan engkau dari keduanya supaya engkau tidak bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi keadaan manusia itu selalu berubah-ubah, artinya tidak selalu tetap dalam satu keadaan. Saya yakin yang hadir di sini ini setiap harinya, setiap waktunya ini kondisinya nggak stabil ya. Ya kadang senang, ya kadang susah, urip ya. Orang hidup itu model-model, artinya model-model itu keadaannya itu berbolak-balik. Satu keadaan begini, satu keadaan begitu. Dan siapa yang merubah keadaan itu, semuanya yang merubah itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dikehendaki Allah pas lagi sempit, susah, ya memang awake dhewe iki dikongkon susah. Kalau dikehendaki Allah dalam keadaan senang, berarti dikehendaki Allah senang. Kalau susah, kita dilatih untuk sabar. Kalau senang, kita dilatih untuk bersyukur. Jadi semuanya ini Allah yang mengubah sulit menjadi mudah, yang menjadi susah menjadi gembira, kegelapan menjadi cahaya, sakit menjadi sehat, atau diwolak-walik sehat jadi sakit. Semua perubahan itu datangnya dari siapa? Allah Subhanahu
Karena pada setiap detik Allah mempunyai penentuan yang tidak bisa dielakkan oleh manusia. Jadi kita ini berjalan atas takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Ar-Rahman, kulla yaumin huwa fi sya'an. Pada setiap detik Allah dalam urusan. Maksudnya urusan kita ini tidak lepas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perubahan-perubahan itu terjadi agar manusia mengerti bahwa ketentuan Allah pasti terlaksana dan tidak bisa ditolak. Juga agar manusia selalu memakai landasan yang sering kita baca, yaitu la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya. Memang kalau ngaji kitab tasawuf atau kitab ilmu-ilmu seperti ilmu hakikat seperti ini, kesannya kita mengabaikan syariat. Makanya sebelum mengkaji hal-hal yang seperti ini, kita juga harus ngaji syariat, biar orang melakukan sesuatu itu nggak dijujuk. Kalau kita nggak mengandalkan syariat, ya, akan kita mempunyai pemahaman berarti menungso iki lak kaya anu ae wis elek apik. Ya memang hakikatnya jelek bagus semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman ya itu tadi, ada kewajiban-kewajiban yang harus kita laksanakan. Kalau bahasa kita itu ikhtiar. Tapi kita harus yakini tiada daya untuk menolak suatu dan tiada kekuatan untuk melakukan sesuatu kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini apa fungsinya? Kita memahami semua dari Allah agar supaya kita tidak menyesali terhadap apa yang luput atau terlepas darinya, dan tidak merasa senang jika apa yang ia dapatkan darinya. Jadi kalau kita semuanya kita sadari itu dari Allah, lah ono blesete iku gak nyesel teman-teman ya. Jadi orang itu kalau tidak punya sandaran kepada Allah, itu kalau punya rencana sudah matang sekali, koyok-koyok wis jelas sukses ini, sudah di depan mata ini. Ternyata meleset. Ini kalau nggak disandarkan kepada Allah, iso stres. Kok iso? Wis rezeki wis nek ngarep moto karek njupuk tok lho, iso ngono-ngono hilang ya. Jadi fungsi dari pemahaman dalam la haula wala quwata illa billah ini semuanya kebaikan yang akan kita dapat, rezeki yang akan kita terima, itu semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau sedih manusiawi, sedih itu manusiawi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditinggal wafat putra beliau yaitu Sayyid Ibrahim, meninggal waktu kecil, ini juga nangis. Sahabat ini yang bertanya, Rasul, kok jenengan nangis? Padahal kejadian seperti ini sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Apa jawab Rasulullah? Ya, mata kita bisa menerima kesedihan, tapi hati kita tetap semuanya ini tidak lepas dari qada qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gak menafikan manusiawinya, enggak. Ya wajar lah orang sedih, ditinggal mati suaminya, ditinggal mati istrinya, ditinggal mati anaknya, ya, wajar, ya. Tapi hal seperti itu tidak membuat hatinya ini suudzon kepada Allah, koyok gak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam syariat itu haram hukumnya kalau kita ditinggal mati sampai menangis dengan gero-gero lah ngarani wong Jawa, histeris, sampai kalau orang jahiliyah dulu sampai nyobek-nyobek pakaian, sampai mungkin kalau orang saiki sak gulung-gulung kayak apa. Karena seperti itu bisa jadi dia tidak bisa menerima qada qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak oleh sedih, wajar lah sedih. Tapi kesedihan itu jangan sampai menolak ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang itu kalau tidak ngaji seperti ini gampang stres, dikirane wis ditoto api-api, ya sudah ternyata meleset gitu. Itu kalau tidak dengan keyakinan la haula wala quwata illa billah, itu tidak akan menjadikan drop. Cara menungso itu ngedrop, males ibadah, meninggalkan gini, gak mau ketemu orang, gak mau, kan ada seperti itu. Orang sedih sampai berlebih-lebihan. Terus aku gak kepingin petuk uang, gak pengen. Itu karena kurang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ono musibah, ada nikmat. Itu bagi orang yang kenal betul dengan Allah, itu sudah menjadi ya wis wajar. Keadaan manusia juga ngene, ya kadang seneng, ya kadang susah. Lak seneng ojo lali bersyukur, ya lak susah sing akeh sabar. Itu tok, ya, kuncinya itu hidup itu. Tapi ngene iki lak gak dimaknani enak ngomongnya, engko lak wis kadung kena masalah oleh misalnya. Jadi semuanya nggak akan bisa meleset, ya. Nggak akan bisa meleset apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita senang susah kita sandarkan, menyerahkan kembali kepada Allah sesuai dengan firman Allah di surat Al-Hadid ayat 23 ini. Likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Gusti Allah niku nyanjangno bahwa supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu. Likai la ta'sau ala ma fatakum, putus asa. Wala tafrahu bima atakum, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Lak dikai cobaan ya ojo kesedihan, lak dikai nikmat ya ojo kesenangan. Jadi menungso iku koyoane berusaha menstabilkan diri. Ketika kita berjalan dengan istiqomah, dengan yakin apa yang menjadi ketentuan Allah, yang terjadi bakal terjadi, yang tidak terjadi, ini bisa ngerem. Gak kesenangan tidak ada wong sugih, yo gak kesusahan tidak ada wong melarat. Jadi wong iku yo kersane Gusti Allah. Mungkin saja kemiskinan ini baik bagi saya. Justru kalau saya diberi Allah rezeki yang banyak, mungkin bisa jadi
Itu yang sulit, menempatkan diri kita bahwa kita ini melakukan ikhtiar ibadah ini hanya murni untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gak terpengaruh dengan keadaan. Kalau kita lihat kondisi kita, saya sendiri biasanya akan terpengaruh. Ada masalah, wis kuwaco kabeh, pikiran gak karu-karuan, awake yo lemes ya. Terus aras-arase nglakoni apa-apa ya. Ibarat kalau orang sekarang wis gak mood, gak ono semangat ya. Gak ada semangat. Itu bisa jadi ya itu tadi, kurang menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita punya proyek gede ngono ya, wis bismillah iki lak anjene hasil ya wis rezekiku, lak gak ya wis mungkin kersane Gusti. Jadi kita siapkan, jangan bergantung kepada kekuatan. Wis usaha semaksimal mungkin, aku wis usaha dengan maksimal, adapun hasil dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Jangan berduka terhadap apa yang melenceng dari keinginanmu, dan jangan gembira terhadap apa yang diberikan kepadamu. Jadi kita berusaha menstabilkan diri. Jadi wis apa sih tujuan itu ibadah? Ya ibadah. Ya, hiburannya apa? Hiburannya mlaku-mlaku mbek bojo, mlaku-mlaku mbek anak. Kok duwe hiburan apa meneh, silaturahim dolen. Ada ini perjuangan yang harus kita selesaikan ya kita. Tapi semuanya ini berpijak atas apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berjalan saja. Endi sing kena dilakoni, sing apik dilakoni. Golek bosen golek kebaikan yang lain. Memang manusia itu punya karakter cepat bosen. Makanya kita harus pinter-pinter merubah. Ngaji nang kene kesel, coba ngaji nang kono. Iku di antara model agar kita tidak terlalu bosen dengan cara bendina ngaji nang kene, aja lak gak onoan. Coba ganti Rebo ngarep nang rono, anu ring kene. Jadi kita coba model-model kebaikan ini kita framing, kita buat sesuatu yang berbeda, sehingga kita akan menjadi lebih semangat ya, dalam menghadapi apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi al-bastu atau kelapangan yang dimaksud dengan al-basatoka ini, yang dimaksud oleh Ibnu Athaillah adalah kesenangan yang mendalam di hati. Jadi seneng sing sampai mlebu nang ati. Qabtu al-qabd ma'al qabdi, yang dimaksud kesempitan ini kesusahan yang juga mendalam dalam hati. Makanya kita itu disuruh kalau mencintai tidak boleh terlalu berlebihan, kalau membenci juga tidak boleh terlalu berlebihan. Ya. Jadi lah wong Jawa ono pepatah gedeng nyanding. Gedeng nyanding. Jenenganmu gak seneng, contoh ya, saya punya teman itu dulu benci dengan orang Madura. Gledek lho bojone saiki Madura. Jadi ya Allah, wong arek kanca gawe kabeh. Kan kowe lho iki apa ceritane? Lah iya ya buat pikir. Mangkane ta lak benci kok aja nemen-nemen. Lak wis ngene iki kisinan dhewe, awakmu kisinan dhewe.
Dadi biyen wis pokokan wis aku paling bawen iki gletek dadi bojone. Ya Madura. Jadi gak usah lah kita terlalu fanatik atau membenci yang berlebihan atau terlalu senang yang berlebihan. Oh, penang teman bojone wis duwe maneman pol wedek bojone milih wong liya. Yang loro hati kalian. Lapo. Ya, jadi Habib Hammamah itu ya, istilahnya ada satu riwayat hadis, cintailah sedang-sedang saja, membenci juga nggak usah berlebihan. Olah ya iku mau gedeng iku kadang nyanding, gedeng iku nyanding. Boleh kita membenci ya wajar lah, lancene elek yang dibenci, gak seneng ya. Jadi jangan apa ya, jangan melaknat-laknatnya. Umpamanya gak seneng tahu, ojo sampai gak seneng iku kenemenan. Iso-iso meneh diwalik sampe kecanduan mangan tahu lah gak mangan tahu. Iya, kan ada seperti itu bisa jadi ya. Jadi kalau memang gak seneng ya biasa aja ngono lho maksudnya. Kalau gak seneng ya gak usah di. Kadang itu ada orang gak seneng diikrar-ikrarno, diomong-omongno ben pedhok itu mesti di. Lah nanti kalau bisa jadi orang yang paling kita benci menjadi orang yang paling kita kasih. Diwalik ya iso. Asalnya orang yang paling kita cintai jadi orang yang paling kita benci ya iso. Nah, itu urip. Kita pahami kehidupan itu kayak ngono iku. Seperti itu kehidupan. Dalam keadaan kesempitan, ojo nemen-nemen, dalam keadaan kelapangan ya kita harus tahu diri, adanya tak terlalu berlebihan. Ini bisa terjadi semua tingkatan manusia. Mbah wong awam, ya, mbah wong khusus, mbah wong alim, ini bisa terjadi. Ya. Makanya kalau nggak dibuat kata mutiara oleh Ibnu Athaillah Sakandari, banyak orang itu akan kecantol seperti itu. Sing seneng kenemenan senenge, sing benci terlalu membenci. Jadi ini bisa terjadi kepada siapapun. Ini kalau orang awam ya, kalau al-qabdu kesempitan ini bisa diartikan dengan khauf. Kalau al-bastu kelapangan bisa diartikan dengan roja. Itu kan juga harus, normalnya orang itu kan harus seimbang. Antara khauf dan roja itu seimbang. Itu bagi orang yang normal. Artinya keimanannya stabil. Tapi kalau uang gak duwe wedi ambek dosa, ya mesti ini rasa khauf ini harus lebih ditingkatkan. Jadi lak ngandani ahli maksiat iku kudu digedhekno iki ini diweden-weden cek gak sampai nglakoni napa maksiat. Tapi bagi orang yang putus asa kepingin kembali kepada kebaikan ya, iku dikasih rojak yang tinggi. Istilahnya wong iki wis dalam keadaan wis benar-benar bertaubat, benar-benar wis jangan putus asa dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Rojake didhuwurno. Mergo dhek wis dalam keadaan wis koyok-koyok wis gak mungkin nglakoni maksiat. Jadi rojak itu lebih ditinggikan ketika orang wis sakit nemen, wis kate mati, iku wis aja ade diweden-wedeni. Aja ana wong lara nemen wis kate mati. Hati-hati kok dosamu biyen iku. Wong kate mati dielingno dosane biyen. Aja wis ya Allah wis awakmu saiki wis istighfar. Dosamu insyaallah wis disepuro ambek Gusti Allah. Karena dia sudah gak ada kesempatan nglakoni maksiat meneh, wis menghadap wis kate budal iki. Biar dia tidak putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu
Ono wong wis megap-megap nama diwedeni. Dosane biyen iki akibat awakmu ngene iki dadine. Dadi tambah diweden-wedeni iki wis gak ono dalan meneh awakmu mesti mlebu neraka awakmu. Wis tambah ya. Jadi ada kondisi-kondisi mana khauf itu dimunculkan, mana roja ini ditinggikan. Nah, memang kalau dalam kondisi normal, wong beriman ya kudu imbang, ya ono wedine, tapi ya ono apa rojae, pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus stabil. Jadi orang arif billah tetapi belum sempurna ma'rifatnya, mereka mengalami kelapangan dan kesempitan dalam menuju jalan Allah. Kalau mereka merasa kesempitan, mereka bersabar dan ridho. Kalau datang ke lapangan, menahan diri jangan sampai melampaui batas. Biasanya lah wong dikai nikmat akeh, iku sering-sering melewati batas. Melewati batas itu artinya apa? Ya itu tadi. Jorong ngono semuanya kan ada batas-batasnya. Jadi contoh harta orang kaya di situ ada haknya fakir miskin. Ada batas-batasnya. Gak mentang-mentang iki aku soge, duit-duitku dhewe. Saya gunakan semau saya, mbok duit iki tak obong, mbok duit iki tak enggak bisa seperti itu. Itu orang yang melampaui batas. Sombong itu sifatnya Allah, kita enggak boleh. Apa yang kita sombongkan, wong titipan kok disombongkan. Jadi sangat naif sekali kalau ada orang ini sombong, padahal itu sama-sama pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ana wong padha gak duwene, situke dikei dhuwit, iki aku titip dhuwit ya, situke gak dititipi. Itu kalau orang yang normal ndak akan yang nggak punya itu iri terhadap yang punya, karena itu podo awakmu iku duwe sapa, iku ngono titipan. Jadi sama seperti itu. Begitu juga yang dititipi gak mungkin sombong. Apa aku sombong iki duduk duitku iki ngono titipane, yang harus diamanahkan, harus ditasarufkan dengan cara yang baik. Nah, wong biyen kan nyontono tukang parkir. Tukang parkir itu kan motore akeh, mobile akeh. Tapi gak ono sing ngomong tukang parkir itu sombong. Tonton mobilku akeh. Jadi tukang parkir itu mobilnya diambil satu, diambil semua, itu tambah seneng. Iya, tambah seneng misalnya, karena gak duwe. Iya, karena tanggung jawab misalnya entek. Karena sadar betul bahwa yang disematkan, yang dimiliki itu aslinya milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita kena musibah kan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, balik nang Gusti Allah. Wis iki ngene Gusti Allah, balik nang Gusti Allah. Sing sabar. Ya ana musibah innalillahi. Wong iki mak dititipi. Mak dijupuk wis berarti aku kurang amanahku malah umpamanya mohon maaf ada punya anak kecil tahu-tahu meninggal dunia diambil oleh Allah, ya sudah, saya sudah nggak punya amanah untuk menjaga anak. Cara ngono kan tanggung jawabnya sudah tidak ada. Kalau kita mau bersabar, justru malah anak ini akan menjadi aset nanti kita bisa masuk surganya Allah, karena kita diuji dan diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Jadi tidak usah terlalu dipikir ini anakku kok sampai mati gak duwe dosa apa kok. Ya enggak, memang itu kehendak Allah. Ya, jadi kita bisa jadi nanti anak ini juga menjadi ujian bagi kita, karena anak ini amanah.
Nanti itu akan banyak di akhirat. Orang tua itu dituntut sama anaknya sendiri. Banyak nanti orang tua dituntut oleh anaknya di akhirat itu banyak. Karena apa? Ya karena lalai terhadap amanah. Mohon maaf, kewajiban orang tua atau wali itu ketika anak umur 7 itu kan sudah wajib harus diperintahkan untuk sholat. Wajib loh, kudu sunnah. Merintahkan itu hukumnya apa? Wajib. Kalau ada orang tua barno, bahasanya tidak tidak ngurusi, nanti akan dituntut oleh Allah karena dia meninggalkan kewajiban merintahkan anaknya untuk sholat. Walaupun mohon maaf jenenge arek nomor 7 cek guru ngerti ya. Yang penting di wong tuane kewajibannya hanya merintah saja. Mbok sembayangnya ambek tolatole, mbok sembayangnya ambek gade wudu, mbok sembayangnya apa penting kita mengawal anak ini mau untuk melakukan sholat. Seperti itu wajib. Umur 7. Kalau umur 10 gak tanggung-tanggung. Wajib dikasih pelajaran. Gak dibarno. Sekarang ini banyak orang tua itu kalah ambek anak. Gak tego karena saking senengnya dengan anaknya wis barno wis sakno arek iki kesel. Jadi dia dibiarkan ndak iso ngaji, dibiarkan ndak sholat, dibiarkan ndak puasa Ramadan. Ora gede lak ngerti-ngerti dhewe lho enake. Lak gede jare ngerti-ngerti dhewe. Iya, Pak. Iya. Kita punya kewajiban. Adapun nanti anak ini mbok gedene apa? Penting awake dhewe sudah menjalankan amanah. Termasuk memberi ilmu. Jadi kok duwe anak gak diulangi tata carane wudu, gak diulangi tata carane salat, itu juga berdosa. Nah, bagaimana kalau orang tuanya tidak mampu? Ya kudu di sekolah, kudu di ngaji, karena ini bentuk daripada kewajiban orang tua. Nah itu banyak orang tua ini yang lalai. Lalai karena pekerjaannya, lalai karena wis ngurusi saking akeh urusan, sehingga kewajiban-kewajiban itu banyak yang terbengkalai. Bojone gak ngerti tata cara mandi, gak ngerti tata cara ngatur ilmu haid atau istihadah, gak ngerti tentang rukun syaratnya sholat dan puasa, dibiarkan saja. Ini nanti suaminya juga akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Gak didik istri ini. Lah saya nggak iso ya pelajarno, artinya di kongkon ngaji ya, atau digurukan atau disuruh ikut ngaji. Ya. Kalau dilarang nggak oleh keluar rumah, tapi dia nggak mau mengajari ya dosa. Jadi seperti itu, ada kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan baik terhadap anak, ya, terhadap masyarakat. Kita juga punya tuntutan amal ma'ruf nahi mungkar. Kita sering lalai. Ono kemungkaran, iki resiko iki, macam-macam. Banyak pertimbangan. Akhirnya dia meninggalkan amal ma'ruf nahi mungkarnya ditinggalkan. Amal ma'ruf itu dilakoni. Padahal itu juga kewajiban. Cara ngono bukan istilahnya bukan enggak kewajiban. Man ra'a minkum mungkar, yang pertama kan falyughayyir biyadi. Apa sing kita kuasai, apa yang kita punyai. Nah, seperti itu. Jadi banyak, makanya kalau kita ngaji, ternyata kita ini keseharian kita itu banyak sekali dosa-dosa yang kita lakukan.
banyak sekali dosa-dosa yang dilakukan. Kita kurang serius dalam belajar, kurang serius dalam menegakkan amal ma'ruf nahi mungkar, kurang serius dalam menegakkan sholat, kurang serius mendidik anak, kurang serius mendidik istri. Sebetulnya itu dosa tok itu asli nih. Karena mestinya tanggung jawab kita semuanya sebagai laki-laki, sebagai kepala rumah tangga. Tapi nyatanya awake dhewe gak iso sempurna, iso. Tapi kadang orang merasa di situ so gak ono aku wis, yang penting aku ini sholat ibadah. Dipikirnya itu apa, kewajiban itu cuma sholat, cuma puasa Ramadan. Nah, kewajiban kita itu banyak. Ketika kita sudah punya keluarga, tanggungannya juga semakin banyak ya. Yang menjadi tanggungan kita semakin banyak ya, jadi ini yang harus kita keseimbangkan. Jadi semuanya harus kita lakukan. Ojo dadi wong Islam itu harus mikir sembahyang tok, mikir anu sing liyane gak tau dipikir ya. Untuk menegakkan apa kemungkaran yang ada di masyarakat kita, untuk ngatur anak-anak kita, untuk mendidik kerabat-kerabat kita, apakah kita sudah melakukannya atau belum, itu kan banyak sekali. Dan memang kita akui, memang itu banyak yang kita ini luput karena itu tadi kita sering kalau kita ngaji, dengan ngaji kita akan tahu ternyata banyak kewajiban-kewajiban yang kita mestinya lakukan kita tidak lakukan. Belum lagi menyangkut adab, tata krama dan lain sebagainya. Nah, orang awam kalau mendapat kesenangan karena ada suatu sebab mendapatkan harta, tetapi para alif billah mendapatkan dalam hatinya kesenangan dalam datang dari Allah dengan tiba-tiba. Jadi cara ngono anjene beda, senenge wong awam ambek senenge wong arif billah, orang yang kenal dengan Allah. Nah, wong awam wis pokoke oleh donya seneng. Tapi orang arif itu yang dihitung itu bukan kesenangan dohir, tapi kesenangan batin. Jadi hati bisa khusyuk itu luar biasa. Jadi nikmat sekali ibadah sok khusyuk, masuk tak gak duwe, masuk dalam keadaan lapar, masuk dalam keadaan sempit, tapi bisa merasakan kenikmatan yang luar biasa. Ini dirasakan oleh orang-orang yang arif, orang-orang yang kenal betul dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang kadang-kadang kesenangan itu sulit dikendalikan sehingga timbul hal-hal yang kurang sopan ya, dalam syariat, seperti omong-omong yang kotor, suudzon ya. Jadi jenenge wong emosi ya. Emosi itu bisa terjadi ketika kita dalam keadaan senang terlalu euforia, ketika kita sedih terlalu kalau sedihnya kelewatan. Ini harus benar-benar menjaga adab kita. Ojo sampai ono omongan gak ridho sampai apa menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sedih oleh sedih, tapi ojo adek ngomong di keadilane Allah iki. Aku wis ibadah koyo ngene, pancet ae. Endi sing anu? Sultan wene Gusti Allah iki ono tagak. Ada yang istilahnya bahasanya suudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita dalam keadaan diuji oleh Allah atau diberi nikmat oleh Allah,
kita harus sadar betul semuanya itu adalah penempatan kita, itu semuanya yang membolak-balikkan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau orang makomnya itu ada makom fana ya. Artinya fana itu orang itu hatinya tidak tertuju kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak terpengaruh bah seneng bah susah itu gak pengaruh. Bagi seorang aulia, ala inna aulia Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Gak duwe wali Allah itu gak duwe rasa sedih, gak duwe rasa susah. Dalam keadaan apapun dinikmati, wong iki pemberiane Allah. Ya, kalau kita sadar seperti itu. Tapi prakteknya kita butuh riyadhah, butuh mujahadah, butuh menempatkan diri, butuh latihan terus agar kita memang benar-benar merasakan apa yang menjadi kenikmatan hakiki, yaitu ketenangan hati ketika kita bisa beribadah khusyuk beribadah yang nikmat, merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semuanya diberi oleh Allah istiqomah, dan kita semuanya diberi kekuatan, diberi hidayah, ma'unah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terus bisa istiqomah sampai husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala labab tub alaina tauba taghsil li kulli hauba wastur lanal awrati wa aminir rohati waghfir li walidina rabbi wa mauludi wal ali wal ikhwani sairil wa kulli di mahabba au jiratin au syubha wal muslimina ajma' amin rabbi isma fadlan wa judan manna habib disabi minna bil mustafa rasulina bi kulli suli shalla wa sallam rabbi alaihi adal habib wa alihi wa sahbihi idada taksisu bi walhamdulillahi bati wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.